bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada pembelajaran Natri ini, kita masih akan membahas tentang materi kompetensi dasar 3.5, yaitu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat batasan, kalimat dengan kata keterangan, dan kalimat saran atau larangan. Fokus materi pada pembahasan hari ini yaitu kata penghubung, pelesapan, dan acuan, serta kata menggunakan akhiran i dan akhiran kan. Kita mulai dari kata penghubung, atau biasa disebut sebagai kata hubung, atau seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kata penghubung ini biasa dinamakan sebagai konjungsi. Konjungsi yang digunakan pada teks prosedur biasanya berupa konjungsi waktu untuk menjelaskan sebuah proses. Misalnya kata-kata konjungsi yang digunakan pada teks prosedur yaitu setelah itu, kemudian, lalu, berikutnya, selanjutnya, dan lain-lain. Contohnya, setelah selesai, bilas kain menggunakan air dingin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelesapan. Pelesapan adalah menghilangkan bagian kata atau frasa dalam suatu kalimat tanpa mengubah isi atau maksud kalimat tersebut. Contohnya, masaklah tepung terigu dan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna coklat. Nah, pada kalimat kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna coklat, ada kata yang hilang di sana. Maksud kalimatnya itu sebetulnya, aduk terus tepung terigu dan santan hingga mengental dan berwarna coklat. Nah, kata tepung terigu dan santan ini dilesapkan atau mengalami pelesapan. Jadi, kalau berbicara tentang pelesapan, maka akan ada dua kalimat yang saling berhubungan. Yang ketiga yang akan dibahas adalah kata acuan. Kata acuan adalah kata tunjuk terkait benda atau proses yang dilakukan. Kata acuan yang digunakan pada teks prosedur biasanya kata ini, itu, tersebut. Ingat ya, menelaah kata acuan itu harus ada dua kalimat yang berhubungan. Jadi tidak boleh hanya satu kalimat saja, tetapi harus ada dua kalimat yang berhubungan. Contohnya, buatlah bentuk motif pada kain dengan mengikat uang logam. Basahi kain itu, lalu buat motif dengan air bersih. Kata itu mengacu pada kata kain di kalimat sebelumnya, yaitu kain yang sudah diikat uang logam. Seperti itu. Yang ketujuh, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Contohnya, kata dasar lumur ditambah akhiran i maka menjadi lumuri, loyang dengan mentega. Akhiran kan. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, tadi masih kata dasar lumur tapi bukan ditambah i tapi ditambah kan menjadi lumurkan. Berbeda ya antara lumuri dan lumurkan. Seperti itu. Nah, perbedaannya kita kaji. Objeknya adalah loyang. Maka menggunakan akhiran i jika si loyangnya diam, yang bergeraknya mentega. Sedangkan menggunakan akhiran kan jika yang bergerak adalah loyang, bukan mentega. Demikianlah materi kaidah kebahasaan pada teks prosedur yang sudah kita pelajari menjadi 3 bagian. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.